Halo Smart Investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja resiko menabung saham, apa keuntungan menabung saham, dan bagaimana kita bisa mencegah atau mengurangi resiko tersebut. Sebelumnya, mari kita mengenal kembali istilah berikut. Investasi, suatu usaha untuk menumbuhkan aset dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Resiko, konsekuensi yang dapat terjadi akibat kejadian atau ketidakpastian di masa yang akan datang. Mitigasi, upaya untuk mengurangi atau mencegah resiko yang mungkin terjadi. Apa saja resiko menabung saham? Pertama, mengalami kerugian selisih harga jual dibandingkan harga beli. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia selama 10 tahun terakhir, tidak semua saham pasti mendapat keuntungan. Dari 530 saham yang tercatat di BEI, ada 175 saham yang mengalami kerugian dan ada 364 saham yang mengalami keuntungan. Jadi, menabung saham juga ada resikonya, karena tidak semua saham perusahaan memiliki kinerja bagus. Ada saham yang justru mengalami kerugian. Misalkan, kita membeli saham di harga 300, kemudian menjualnya di harga 141, maka kita akan mengalami kerugian 53%. Mitigasi risikonya adalah, untuk pemula nabung saham, jangan langsung masuk ke saham beresiko tinggi. Misalkan, saham dari sektor komoditas, sektor infrastruktur, atau agrikultur. Anda bisa memulai nabung saham dengan memilih saham yang relatif stabil, misalkan dari sektor konsumer atau perbankan. Pelajari kinerja keuangan perusahaan dan pertumbuhan bisnisnya. Risiko kedua adalah perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Ada kemungkinan kejadian tersebut yaitu perusahaan yang Anda beli sahamnya mengalami kebangkrutan, sehingga perusahaan terpaksa dilikuidasi. Jika perusahaan bangkrut, BEI akan melakukan delisting saham perusahaan tersebut dan Anda akan menerima hasil pembagian likuidasi untuk terakhir kalinya. Perhatikan kinerja keuangan perusahaan secara periodik. Dan untuk pemula, jangan langsung masuk ke perusahaan-perusahaan kecil. Risiko ketiga adalah saham mengalami suspensi dari BEI. Jika BEI melihat ada aktivitas yang tidak wajar pada perdagangan saham, maka BEI berhak melakukan suspensi terhadap saham tersebut. Jika saham disuspensi oleh BEI, maka kita tidak bisa menjual saham tersebut sebelum BEI mencabut suspend. Mitigasi risikonya adalah untuk pemula, hindari saham berkapitalisasi pasar rendah atau perusahaan baru IPO yang rawan dipermainkan spekulan. Risiko keempat adalah return saham tidak naik secara konsisten. Mari kita perhatikan simulasi data berikut yang membandingkan antara menabung saham dengan menabung deposito. Ada kalanya nilai investasi saham di awal justru lebih rendah dibanding deposito. Meskipun pada jangka panjang, return saham lebih besar dibanding deposito. Jadi, return yang diberikan saham tidak konsisten, tidak seperti deposito atau obligasi. Risiko kelima adalah tidak mendapat dividen. Sayangnya, tidak semua perusahaan mau membagikan dividen meskipun perusahaan untung. Seharusnya, perusahaan membagikan dividen setiap tahun kepada pemegang saham. Jadi, perhatikan daftar saham perusahaan yang paling rajin membagi dividen setiap tahun. Di samping risiko yang sudah dijelaskan, apa keuntungan nabung saham? Keuntungan pertama adalah capital gain, yaitu mendapat keuntungan selisih harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli. Jika kita membeli saham di harga 23.000 dan menjualnya di harga 27.000, maka kita mendapat keuntungan 19%. Jadi, Anda akan mengalami keuntungan jika harga jual saham lebih tinggi dibanding harga sewaktu Anda beli. Keuntungan kedua adalah dividen. Anda berhak menerima dividen dari saham yang dimiliki. Misalkan, harga saham adalah Rp3.620 dan memberi dividen sebesar Rp168, maka Anda mendapat keuntungan dividen sebesar 4,6%. Jadi, pemegang saham Anda berhak menerima pembagian dividen setiap tahun. Keuntungan ketiga adalah Anda memiliki hak ikut serta dalam RUPS sebagai pemilik sah perusahaan. Rapat umum pemegang saham tahunan memiliki tujuan utama untuk menyetujui laporan tahunan perseroan terbatas, yaitu semua rincian yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan selama tahun buku. Sebagai pemilik saham, Anda berhak mengikuti RUPS yang dilakukan rutin oleh perusahaan setiap tahun. Keuntungan keempat adalah dana investasi saham mudah dicairkan. Salah satu keuntungan instrumen saham adalah mudah dicairkan.
Anda bisa menjual saham kapanpun saat Anda membutuhkan dana. Saham LQ45 adalah saham-saham yang memiliki transaksi paling tinggi, sifatnya likuid dan mudah dijual. Keuntungan kelima adalah di bawah pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK membuat peraturan di pasar modal, menjalankan analisa dan pengawasan, serta melakukan penegakan hukum di pasar modal. OJK melindungi investor dari praktek-praktek kecurangan yang terjadi di pasar modal. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, nabung saham adalah investasi saham. Semua yang berbentuk investasi pasti memiliki resiko. Yang kedua, resiko bukan untuk dihindari, tapi kita bisa mencegah atau mengurangi resiko tersebut. Yang ketiga, resiko muncul karena kita tidak memahaminya. Semakin kita paham, maka semakin kecil resikonya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.